Pada zaman dahulu kala, dari hutan yang lebat, subur dan hijau, nan jauh di sana, terdapat sebuah kerajaan yang kuat dan kokoh, dan dikawal oleh prajurit yang gagah, berani dan perkasa. Sebuah desa yang damai, nyaman, dan penduduk yang ramah. Berdirilah sebuah kerajaan dengan kokoh, yaitu kerajaan Prambanan yang indah dan megah. Dalam kemewahan dan kemakmuran, di dalamnya hiduplah seorang raja yang bijaksana dan berwibawa. Ialah Prabu Baka, pemimpin kerajaan Prambanan. Ia juga memiliki seorang putri yang cantik, anggun, dan penyayang, bernama Roro Jonggrang. Ning nang ninang rerendengan jumarita pacantel rasa hujanan paduduan urang mi cinta ku endahna ku asihna Namun di kerajaan lain terdapat seorang raja yang kejam, egois, angkuh, dan sombong. Dialah Raja Pingging, seorang raja dari kerajaan Pingging. Raja Pingging pun memiliki seorang putra yang sakti mandraguna. Dia bernama Bandung Bondowoso. Raja Pingging yang selalu haus akan kekuasaan dan ingin memperluas wilayah kekuasaannya, memutuskan untuk berperang menghancurkan kerajaan Prambanan untuk membalas apa yang telah diperbuat oleh kerajaan Prambanan. Raden Bondowoso putraku, kemarilah. Iya, Ayahanda. Ada apa memanggil saya? Segeralah engkau bersiap-siap, wahai anakku. Ayahanda baru saja mendapatkan kabar bahwa warga desa banyak yang dianiaya oleh kerajaan Prambanan. Apa yang harus saya perbuat, Ayahanda? Baiknya kita atur strategi terlebih dahulu, anakku. Setelah itu, barulah kita serang kerajaan Prambanan itu. Keesokan harinya, berangkatlah Raja Pingging, Bandung Bondowoso, dan para prajuritnya ke kerajaan Prambanan. Saat di depan gerbang Prambanan, Hei Prabu Baka, keluarlah. Mari kita bertarung dan tunjukkan siapa yang paling kuat di antara kita. para prajurit kerajaan Prambanan tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Bandung Bondowoso. Mereka pun membalas serangan dari kerajaan Pingging. Prajurit, ada apa ini? Apa yang terjadi di kerajaanku? Sepertinya ada yang menyerang kerajaan kita, wahai ayahku. Iya, Baginda. Kerajaan kita sedang diserang oleh kerajaan Pingging. Kita kekurangan prajurit, Baginda. Prajurit kerajaan banyak yang sudah terbunuh. Baiklah, segera kalian buat pertahanan. Hei kalian, mau apa kalian kemari? Ada maksud apa kalian menyerang kerajaanku? Aku akan menguasai seluruh kerajaanmu, wahai Baka, agar aku dapat menjadi orang terkuat dan terhebat di negeri ini. Tidak semudah itu. Apabila kau ingin menguasai kerajaanku, langkahi dulu mayatku. Aku tidak takut, akan kukalahkan kalian semua. Kau benar, anakku. Prajurit, serang!
lama terlibat dalam peperangan, akhirnya pasukan Raja Prabu Baka pun kalah, dan Prabu Baka pun tewas saat perang. Kerajaan Prambanan pun hancur, dan Raja Pengging beserta pasukannya menempati kerajaan itu. Akhirnya kita menang. Iya, ayahku. Pasukan kerajaan Pengging bersenang-senang atas kemenangannya. Tetapi di dalam kerajaan Prambanan terdapat Roro Jonggrang yang sedang bersedih. Dayang, apakah benar ayah telah tiada? Iya benar Putri, Baginda Raja telah tiada. Ia dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Benarkah? Apa yang sudah terjadi, Dayang, sehingga ayah bisa meninggal? Iya Putri, Raja Pengging beserta putranya Bandung Bondowoso dan pasukannya telah menghabisi kerajaan Prambanan yang mulia ini. Lihat saja pembalasanku nanti. Aku tidak terima dengan apa yang mereka lakukan terhadap kerajaanku, sehingga membuat ayahanda telah meninggal dunia. Di tengah-tengah percakapan antara Roro Jonggrang dan Dayang, tiba-tiba masuklah seorang pemuda. Rupanya masih ada orang di dalam sini. Kau siapa? Mengapa engkau bisa masuk ke dalam sini? Dialah Bandung Bondowoso Putri, dia yang membunuh Baginda Raja. Bandung Bondowoso? Ternyata engkau yang membunuh ayahku. Kau sungguh kejam, Bandung Bondowoso. Kau ternyata sangat cantik. Kau pantas untuk menjadi permaisuriku. Maukah kamu menjadi permaisuriku, hai putri? Tanpa berkata-kata, Roro Jonggrang langsung meninggalkan Bandung Bondowoso karena kekesalannya terhadap Bandung Bondowoso yang telah membunuh ayahnya. Semakin lama Bandung Bondowoso tinggal di kerajaan Prambanan, ia semakin terpesona dengan kecantikan Roro Jonggrang. Tapi di sisi lain, Roro Jonggrang masih terpukul akan peperangan yang membuat ayahnya meninggal karena terbunuh. Tuan Putri, apakah Tuan Putri masih bersedih karena meninggalnya Baginda Raja? Tentu, Dayang. Aku sangat bersedih karena ayahanda telah tiada. Apakah Tuan Putri ingin teh hangat? Mungkin dengan segelas teh hangat dapat menenangkan Tuan Putri. Dengan senang hati, Dayang. Aku mau. Mungkin dengan segelas teh yang engkau buatkan bisa membuatku lebih tenang. Baik Tuan Putri, saya akan segera membuatkannya untuk Tuan Putri. Dayang pun pergi ke dapur istana untuk membuatkan teh. Ia mengambil cangkir, lalu ia masukkan 1 sendok teh serbuk daun teh. Ia mengambil air panas, lalu ia tuang ke dalam cangkir yang sudah berisi serbuk daun teh. Saat sedang mengaduk teh, Bandung Bondowoso datang menghampiri Roro Jonggrang. Wahai Roro Jonggrang, mengapa kau hanya sendiri? Di mana dayang-dayangmu? Dayangku sedang membuatkan segelas teh untukku. Ada tujuan apa engkau kemari, wahai Bondowoso? Tuan Putri, kutanya sekali lagi, maukah kamu menjadi permaisuriku? Lalu datanglah sang Dayang sambil membawa nampan berisi secangkir teh untuk Roro Jonggrang. Ia memberikan secangkir teh itu kepada Roro Jonggrang. Dayang, apa yang harus kulakukan? Aku sudah muak mendengar pertanyaan itu dari Bondowoso. Tuan Putri, kalau saran saya sebaiknya Tuan Putri memberi syarat yang sangat mustahil untuk ia penuhi. Kalau dia gagal, dia tak akan menikahi Tuan Putri. Syarat? Syarat apa yang harus kuberikan kepada Bandung Bondowoso, wahai Dayangku? Lebih baik menurut saya ikuti apa kata hati Tuan Putri. Bagaimana Tuan Putri? Bersediakah kau menjadi permaisuriku? Kau harus membuatkanku 1000 candi dan 2 buah sumur. Dan itu harus selesai dalam 1 malam saja. Ketika matahari sudah terbit dan ayam-ayam sudah mulai berkokok,
maka engkau gagal untuk menjadikanku sebagai permaisuri seperti apa yang engkau tawarkan. Apakah engkau sanggup dengan persyaratan yang aku berikan, wahai Bandung Bondowoso? Baik, aku terima persyaratanmu itu. Setelah menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso segera menghampiri ayahnya di ruangannya. Sang ayah memiliki kekuatan magis dan dapat memanggil jin. Bandung Bondowoso akan meminta bantuan ayahnya untuk memanggil jin-jin agar membantunya memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang. Wahai ayahanda, bolehkah saya meminta bantuanmu? Bantuan apa, wahai anakku? Bisakah ayahanda memanggilkan beberapa jin untukku? Untuk apa jin-jin itu, anakku? Untuk membantuku membangun 1000 candi dan 2 buah sumur. Aku harus memenuhi persyaratan itu untuk dapat menikahi Roro Jonggrang. Raja Pengging pun melakukan beberapa ritual dan mengucapkan beberapa patah kata untuk memanggil jin-jin. Ada apa engkau memanggilku? Bisakah kalian membantuku? Kau ingin aku melakukan apa, wahai Bondowoso? Tolong buatkan 1000 candi dan 2 buah sumur dalam waktu semalam, dan harus sudah selesai saat terbitnya matahari. Baiklah, akan aku laksanakan. Jin itu pun memanggil beberapa temannya lagi untuk membantunya membangun 1000 candi dan 2 buah sumur. Jin-jin itu melakukan pekerjaannya dengan sangat cepat. Hingga tengah malam, sudah setengah jumlah candi yang sudah selesai. Dayang yang mengetahui pembuatan candi hampir selesai, segera melapor kepada Roro Jonggrang. Tuan Putri, pembuatan 1000 candi oleh Bondowoso dan jin utusannya sudah hampir selesai. Apa yang harus kami lakukan, Tuan Putri? Apa? Mereka tidak boleh memenuhi semua syarat yang kuberikan. Aku harus menggagalkan Bondowoso dan para jin utusannya untuk menyelesaikan candi yang ke-1000 itu. Tenang, Tuan Putri, pasti ada jalannya untuk menggagalkan Bondowoso dan jin utusannya. Dayang, bangunkan dayang-dayang lain untuk membakar jerami agar jin utusan Bandung Bondowoso mengira bahwa ini sudah fajar, dan suruh mereka menumbuk lesung agar ayam-ayam berkokok, yang menandakan bahwa sudah waktunya matahari terbit. Baik, Tuan Putri, akan segera saya lakukan. Dayang pun membangunkan dayang-dayang yang lain dan menyuruh mereka membakar jerami dan menumbuk padi di lesung, serta menaburkan bunga-bunga yang harum baunya, seperti yang diperintahkan Roro Jonggrang. Kawan, sepertinya matahari sudah mau terbit. Lihatlah, para gadis-gadis juga sudah mulai menumbuk padi di lesung. Mari kita pergi. Benar, kawanku. Ditambah lagi ayam-ayam saling bersautan untuk berkokok, dan langit sudah mulai terang. Lalu bagaimana ini? Apakah kita harus pergi? Ayo, kita harus pergi secepatnya. Para jin pun pergi meninggalkan pekerjaan mereka. Candi-candi tinggal sedikit lagi selesai dan sumur juga tinggal sedikit lagi. Roro Jonggrang terlihat senang karena rencananya berhasil dan Bandung Bondowoso tidak dapat memenuhi persyaratannya. Di lain pihak, Bandung Bondowoso sangat kecewa karena tidak dapat menjadikan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Tetapi Bandung Bondowoso tambah kecewa dan marah setelah mengetahui rencana Roro Jonggrang yang sengaja mengagalkan rencananya. Wahai Bondowoso, mana 1000 candi yang aku mau?
Engkau hanya membangun 9.999 candi saja. Masih ada satu candi yang belum kau bangun. Maka engkau gagal untuk menjadikanku sebagai permaisurimu. Wahai Roro Jonggrang, mengapa kau saat licik? Kau telah menggagalkan usahaku untuk mewujudkan 1000 candi. Yang tinggal kurang 1 candi lagi karena kelicikanmu dan dayang-dayangmu. Jadilah kau sebagai arca dalam candi yang ke-1000 dan dayang-dayangmu tidak akan menikah hingga mereka tua. Akhirnya Roro Jonggrang pun menjadi arca, menggenapi candi yang ke-1000 atas akibat janji yang diucapkan dan kelicikan yang dilakukan oleh Roro Jonggrang.